Kita membaca kembali dari Keluaran pasal yang ke-20. Kita membaca dari ayatnya yang ke-12. Kita membaca bersama-sama, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, di dalam kitab Imamat, hukum ini diulangi kembali dan Tuhan mengatakan, seganilah orang tuamu, seganilah ibumu dan ayahmu. Ada sedikit variasi, tapi temanya sama. Menghormati orang tua berarti memberikan perasaan segan. Dan di dalam kitab Imamat, didahului dengan ibu baru ayah. Jadi ada pengertian yang sangat penting, baik dari Keluaran 20 ayat yang ke-12, maupun di dalam kitab Imamat. Supaya setiap orang mengerti bagaimana hidup di tengah dunia, di dalam keteraturan yang Tuhan berikan. Banyak kali manusia tidak mengerti bagaimana keteraturan itu dilakukan, karena kita mempunyai satu semangat, bahwa saya adalah orang yang tidak kalah dengan orang lain, saya setara, dan kalaupun saya kalah, paling tidak ada hal jelas yang membuat saya kelihatan kalah. Mungkin saya kurang kaya, mungkin saya kurang pintar, mungkin saya kurang mempunyai pengaruh, maka saya lebih rendah. Itu sebabnya banyak orang sulit menghargai perintah Tuhan di dalam pengertian hormatilah orang tua. Karena ketika anak masih kecil, dia lihat orang tuanya punya pengaruh begitu besar, punya pengetahuan yang begitu dahsyat bagi pandangan anak kecil. Seorang anak umur 6 atau ke bawah, dia akan lihat ayahnya sebagai orang sempurna. Tidak ada salah, tidak ada cacat, dan sangat diidolakan. Kalau ditanya, papamu lawan Superman, siapa menang? Anak kalau kecil akan bilang, papa lebih kuat dari Superman. Biarpun Superman punya otot begitu besar, dan papa punya perut begitu besar. Pokoknya papa menang, papa sempurna, papa tidak ada salah. Tapi dia mulai bertumbuh, dia mulai rasa, kok papa bisa kurang tahu ya? Aku tanya ini, papa kurang tahu. Saya sudah baca buku, saya lebih tahu dari papa. Saya sudah dapat dari sekolah, papa tidak mengerti yang saya mengerti. Akhirnya anak mulai merasa, papaku bukan orang hebat. Papaku tidak punya pengetahuan yang aku punya. Nah saudara, di dalam kebudayaan Yahudi, waktu seorang anak masuk dalam usia 12, dia sudah siap untuk menerima pengajaran dari luar, bukan dari rumah. Begitu menginjak umur 13, dia menjadi seorang bar mitzvah untuk laki-laki atau bat mitzvah untuk seorang perempuan. Dia akan diajar oleh rabi. Dan rabi punya pengetahuan jauh lebih limpah daripada papanya. Kalau rabi mengajar, anak itu akan terbuka dan sadar, rabi, engkau mengerti kitab suci jauh lebih limpah daripada papa. Di rumah aku dilatih oleh papa dan aku dapat kesan, papa begitu hebat, papa begitu kuat mengerti kitab suci. Papa guruku yang terhebat. Sekarang aku sudah mendengar rabi, dan rabi lebih pintar dari papa. Nah itu sebabnya di dalam tradisi Israel, hal pertama yang rabi akan tekankan kepada anak adalah hormatilah orang tua. Engkau akan sadar, engkau ternyata lebih pintar dari papamu, tapi hormatilah orang tuamu. Engkau akan sadar, ternyata orang tuaku bukan guru terhebat. Rabi-rabi di tempat aku belajar, di sinagog, di bait suci, di rumah doa, jauh lebih pintar dari papa. Tapi perkataan pertama yang akan ditekankan adalah hormatilah orang tuamu. Mengapa demikian? Karena di dalam kitab suci, di dalam kitab Amsal, hikmat bukan terdapat pada pengetahuan. Hikmat terdapat pada kerelaan untuk hidup di dalam keteraturan yang Tuhan buat. Orang pintar tidak tentu berhikmat, karena orang pintar belum tentu hidup di dalam kondisi yang harmonis dengan keteraturan yang Tuhan mau buat. Itu sebabnya di dalam kehidupan orang Yahudi, hal pertama yang ditekankan adalah hargai keharmonisan dalam masyarakat yang Tuhan atur. Bagaimana caranya? Hormatilah orang tuamu, seganlah kepada orang tuamu. Saudara, ketika revolusi Prancis terjadi, orang-orang yang mendukung revolusi mengatakan kami mau semua manusia bersaudara. Ada fraternit, persaudaraan antara semua manusia. Kami juga mau ada penghargaan di dalam kesetaraan
ada egalit. Saya dan orang lain sama. Kita tidak hargai otoritas. Raja tidak perlu merasa diri berkuasa. Kalau kami mau, kami juga bisa bunuh raja. Kalau kami mau, kami bisa gulingkan pemerintahan manapun yang kami mau gulingkan. Nah, ini terjadi karena mereka sangat percaya diri. Mereka melihat, oh ternyata kalau raja kita tidak setuju, lalu kita adakan gerakan massa. Kemudian kita mau raja turun dari tahta. Oh bisa loh, raja bisa kami turunkan. Mereka mulai merasa, raja merasa sombong, merasa diri lebih tinggi dari kami. Padahal kami dan raja setara, egalit. Nah maka selain fraternit, ada egalit. Dan kemudian setelah itu ada kebebasan. Kami mau mempunyai kebebasan. Kami tidak mau dikurung. Kami tidak mau dibelenggu. Termasuk dibelenggu oleh otoritas. Nah sifat anti otoritas ini dianggap mewakili zaman modern. Orang modern adalah orang yang tidak gampang tunduk sama otoritas. Kita tidak mudah dibodoh-bodohi. Kita tidak mau orang yang merasa diri berkuasa memeras kita, menindas kita, dan menganggap kita bawahannya. Mana boleh begitu, kita setara kok. Maka sifat mau berjuang, sifat berani berontak, ini dianggap virtue, dianggap kebajikan di dalam zaman modern. Saudara mungkin merasa ini bisa terjadi dalam lingkunganmu. Kalau ada seorang berani lawan otoritas, kita bisa tepuk tangan. Hebat ya, berani loh dia. Ada orang berani lawan bosnya, kita hargai. Kok berani kamu sama bos? Bos itu bisa apa sih? Kalau dia macam-macam, saya bikin dia gembos. Pokoknya aku dan bos setara. Wah kita hormat. Kamu berani lawan bos. Kamu berani lawan orang lebih tinggi. Kami merasa patut menjadikan kamu panutan bagi kami. Nah inilah sisa-sisa virtue salah. Kebajikan palsu dari zaman modern. Kalau kamu berani lawan otoritas, kamu adalah orang yang berani. Tapi di sisi lain kita juga tahu warisan dari zaman monarki juga tidak tepat. Otoritas yang dipaksakan, otoritas yang didiktekan ke bawah. Ini juga bukan hal yang baik. Pokoknya taat. Kenapa taat? Pokoknya. Bolehkah berikan alasan kenapa mesti taat? Perintahmu aneh sekali. Taat dulu. Nanti belakangan baru tahu perintahku benar. Wah saudara, kalau orang tidak punya kredibilitas, suruh bilang taat tanpa ada alasan, kita sulit mau taat. Maka di satu sisi, kita tidak mau terima otoritas yang dipaksakan. Di sisi lain, kita juga tidak mau menjadi orang yang menghancurkan keteraturan karena ada ordo yang baik. Nah maka hal penting dari Alkitab adalah Alkitab memberikan kritik kepada pemimpin yang memaksakan kepemimpinannya. Alkitab juga memberikan kritik kepada orang yang menganggap kebebasan, egalit, kesetaraan adalah hal yang baik dan harus diperjuangkan. Aku tidak perlu tunduk kepada siapapun. Makin tunjukkan diri berontak, makin hebat. Nah ini dua dikritik oleh Alkitab. Untuk yang pertama, pemimpin yang memaksakan diri. Alkitab mengkritik ini. Waktu Saul jadi pemimpin, dia paksakan diri jadi pemimpin. Dia mau menyingkirkan semua yang menyaingi dia sebagai pemimpin. Dia lihat Daud, lalu orang puji Daud lebih daripada puji dia. Ini pemimpin mulai iri hati. Kenapa ya? Daud dianggap lebih hebat. Kenapa orang puji Daud mengatakan dia membunuh berlaksa-laksa? Saya cuma diperhitungkan ribu-ribu. Ini kalah. Aku kok kalah sama Daud? Dia mulai marah. Dia mulai singkirkan setiap orang yang menjadi pesaingnya. Nah dia begitu jahat. Dia begitu otoriter dan dia tidak mau dengar siapapun. Saudara, Saul menyingkirkan Daud, salah satunya adalah dengan menghembuskan isu, gosip yang tidak terbukti. Daud mau berontak, Daud mau bunuh saya, Daud mau menyingkirkan saya. Dari mana isu ini? Apakah dari orang-orang sekelilingnya? Kita tidak tahu. Tapi Saul menggunakan ini untuk dapat dukungan. Akhirnya Daud disingkirkan dan Saul menjadi penguasa satu-satunya. Tidak ada yang boleh disamakan dengan dia. Nah saudara, otoritas seperti ini bukan otoritas yang Tuhan izinkan. Ketika Rehabeam anak Salomo mengatakan, saya punya kuasa lebih besar daripada Salomo. Saya punya kelingking lebih besar dari pinggang papa saya. Wah itu kasar bukan main. Karena di dalam ungkapan dari bahasa Ibrani, pinggang berkait dengan kemampuan seksual. Saya punya kelingking lebih berkuasa daripada pinggang papa saya. Kalimat kasar diucapkan dan akhirnya Tuhan hancurkan kerajaan dia. Dia tidak menghormati orang tua.
Dia tidak menghormati Tuhan. Dan dia merasa, saya jadi pemimpin dengan pemaksaan. Siapa berani lawan, saya hancurkan. Akhirnya Tuhan bikin pemberontakan. Yerobeam berontak dan Yerobeam memenangkan kuasa bukan dengan cara menindas bawahannya. Yerobeam dapat kuasa dengan bela. Aku bela kamu, hai pegawai-pegawai. Kamu disuruh kerja dari pagi sampai malam ya. Iya loh. Salomo suruh kami bangun istana, bangun rumah, bangun ini, bangun itu. Capek bukan main. Lalu kamu digaji berapa? Gajiku cuma cukup untuk makan hari itu. Besok kami sudah lapar lagi, harus kerja lagi. Wah, gajimu terlalu kecil. Saudara, Salomo waktu masa jaya tidak pernah tidak memperhatikan orang bawahannya. Ratu dari Sheba datang dan mengatakan semua orang bahagia, termasuk orang yang jadi pegawai Salomo. Lalu kenapa ada orang bisa diprovokasi begini? Karena sangat mungkin waktu Salomo masuk usia tua, dia mulai berpaling hati dari Tuhan. Dan dia mulai kehilangan hikmat yang tadinya dia miliki. Dia tidak tahu bagaimana memenangkan bawahan, dia mulai menindas. Dia tidak tahu bagaimana satu hati kepada Tuhan. Dia mulai membangun rumah berhala. Maka dalam kondisi seperti ini, Salomo akhirnya jatuh. Dan dia menindas bawahannya. Dan ini dimanfaatkan oleh Yerobeam. Wah, bawahan tidak puas. Saya mau jadi pemimpin atas mereka. Saudara, satu orang di dalam sejarah yang naik jadi pemimpin sangat dihargai karena perhatikan bawahan. Salah satunya adalah Julius Caesar. Julius Caesar kenapa bisa lebih utama dari senator lain di Roma? Karena dia tanya, hei tentara yang berpangkat rendah, adakah kamu punya tempat tinggal? Wah, enggak ada Tuan. Keluargamu tinggal di mana? Keluargaku menumpang menjadi buruh tani di rumah orang yang punya tanah. Loh, kamu sendiri tidak punya tanah? Kami tidak punya tanah. Bukankah Romawi menjatakan tanah untuk para tentara? Oh, itu untuk tentara pemimpin. Kami berpangkat bawah, kami tidak punya hak. Wah, Julius Caesar sedih, dia marah, dia bela tentara berpangkat rendah. Dan tentara berpangkat rendah itu banyak sekali jumlahnya. Kalau mereka tidak puas, bisa terjadi pemberontakan. Maka dia bawa kasus ini ke Senat dan dia perjuangkan. Tentara pangkat rendah mesti punya ladang. Tentara berpangkat rendah mesti diperhatikan gajinya. Akhirnya waktu Senat memperhatikan, semua tentara tahu yang bela kami adalah Julius Caesar. Yang lain tidak. Tidak ada yang bersuara untuk kami. Tapi Julius Caesar bela kami. Maka waktu Julius Caesar punya kampanye mau perang ini, mau perang itu, seluruh tentara mendukung dengan sepenuh hati. Nah, saudara, Alkitab tidak setuju pemimpin yang cuma pakai otoritas. Pokoknya saya mau, kamu semua taat. Itu bukan kepemimpinan kitab suci. Tapi kitab suci juga mengkritik egalit. Mengkritik prinsip. Pokoknya sama. Tidak ada orang boleh atur saya. Saya tidak punya pemimpin. Saya adalah my own boss. Saya adalah pemimpin bagi diriku sendiri. Ini mengacaukan. Itu sebabnya di akhir abad 19, di awal abad 20. Seorang bernama Abraham Kuyper. Dia pelajari tentang revolusi Prancis. Dan dia mengatakan bahaya kalau Belanda ikut revolusi seperti revolusi Prancis. Loh, kenapa? Bukankah akhirnya rakyat yang menang? Tidak, rakyat tidak menang. Setelah revolusi Prancis, pemimpin jadi tidak jelas. Ada orang-orang muncul sebagai pemimpin, tetapi tetap tidak bisa menguasai massa. Akhirnya terjadi banyak penjarahan, terjadi banyak perampokan, dan orang sangat kesulitan. Tidak ada pemimpin. Aku bisa ambil harta orang lain. Gak ada orang cukup otoritas untuk melarang. Akhirnya Kuyper sadar, keadaan kosong kepemimpinan itu bahaya sekali. Itu sebabnya ketika Napoleon muncul dan mengatakan, sayalah diktator baru Prancis. Gak ada orang mau protes. Sudahlah, lebih baik ada diktator daripada semua orang lakukan apa yang mereka mau. Semua orang bertindak kacau. Semua bikin rusak dan tidak ada yang menghakimi mereka. Nah, maka Alkitab memberikan kritik kepada kesetaraan, Alkitab memberikan kritik kepada kepemimpinan yang tidak mempunyai ketulusan dan cinta kasih serta keadilan. Kalau begitu Alkitab maunya kepemimpinan seperti apa? Tuhan Yesus menjadi teladan. Dia menjadi pemimpin karena mencurahkan darah bagi umat. Dia menjadi kepala gereja karena dia memberikan kepalanya dimahkotai duri dan terkulai mati di atas kayu salib. Kristus menjadi sang pengantin bagi gereja karena dia rela sisinya ditikam untuk akhirnya keluar darah dan air menjadi benih bagi gereja Tuhan.
Dia kepala karena dia rela berkorban bagi kita. Maka kita mengatakan siapa yang tidak rela menjadi hamba bagi Kristus? Dia menawarkan dirinya bagi kita. Saya mau tawarkan diri saya untuk dia. Seorang bernama Paul Washer mengatakan satu kalimat, jika engkau tahu apa yang terjadi di kayu salib, yaitu Sang Putra Allah memberi dirinya untuk engkau. Jika engkau tahu ini, kau tidak punya kalimat lain yang akan kau katakan selain mengatakan, Tuhan, aku memberi diriku sepenuhnya bagi engkau dengan rela. Ada paksaan? Tidak. Apakah Tuhan Yesus mengancam, ikut saya atau saya hukum engkau? Tidak ada. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi orang yang sudah dibebaskan dari hukuman ini mewajibkan dirinya untuk tunduk mutlak kepada Kristus. Mengapa demikian? Dialah kepala yang sejati. Dialah pemimpin yang seperti Bapa memimpin seluruh ciptaannya. Seluruh keindahan dan kelimpahan dari cinta kasih, otoritas, kuasa, dan juga keadilan serta belas kasihan mengalir dari tahta Kristus. Maka kita dengan rela mengatakan, aku mau ikut Tuhan. Aku tidak mau menyerahkan diriku untuk yang lain. Hanya untuk engkau. Only for thee, my Lord. Nah, maka kitab suci memberikan prinsip ini. Dan prinsip ini prinsip yang sangat kita nikmati. Dari gereja kepada Kristus sebagai kepala. Dari umat kepada Tuhan yang adalah contoh bagi kita. Tapi saudara, ini mudah ya. Kalau Kristus secara fisik hadir di bumi. Sekarang Kristus ada di surga. Bagaimana aku melihat otoritas dan kepemimpinannya ada di dalam dunia? Nah saudara, otoritas dan kepemimpinan Kristus dipahami dengan cara yang unik. Di dalam pengertian dari Paulus, Paulus seorang yang sangat peka mengaitkan setiap situasi hidup dengan konsep kristologi yang jelas. Engkau mau belajar jadi suami yang baik, renungkanlah Kristus. Lihatlah dia, bagaimana dia membeli lunas gerejanya dengan darahnya. Hei istri, mau tahu menjadi istri yang baik? Bagaimana caranya? Jadilah seperti gereja Tuhan yang rela mencintai Tuhan dan rela menguduskan hidup bagi dia. Tunduk kepada dia. Maka Paulus menggambarkan kepemimpinan Kristus di dalam aspek keluarga. Paulus menggambarkan kepemimpinan Kristus sebagai kepemimpinan sejati di balik pemerintahan yang ada. Taatilah pemerintah. Karena di baliknya ada Tuhan yang mengizinkan pemerintahan mereka mewakili otoritas dan keadilan dari Tuhan. Nah maka saudara sekalian, Paulus memberikan pengajaran untuk kita peka, melihat konteks hidup kita, lalu mengaitkannya dengan kepemimpinan Tuhan. Bagaimana mengerti hidup? Hidup tidak dimengerti dengan cara yang steril. Saudara nggak bisa berharap hidup dijalani dengan ide yang kita mau terjadi. Ide kita tidak real. Yang real adalah yang kita alami hari demi hari. Saudara menghadapi hidup nyata, bukan hidup mimpi. Engkau punya orang tua nyata yang orang tuamu ada sekarang. Itu orang tua yang sejati. Bukan pengharapan ideal tentang orang tua yang diinginkan. Engkau mempunyai anak yang real, yaitu anak yang Tuhan berikan sekarang. Bukan ideal, anakku harusnya begini. Kau punya pemerintahan yang Tuhan berikan real sekarang. Bukan pemerintahan ideal di dalam konsep dan angan-angan kita. Maka Tuhan menginginkan kita untuk secara sejati mengaitkan pengenalan akan Tuhan dengan konteks hidup yang nyata. Nah inilah sebabnya semua orang akan mempunyai konteks yang berbeda-beda untuk mereka merenung tentang Tuhan. Tapi di setiap konteks ada prinsip yang sama. Di dalam 10 hukum, salah satu prinsip yang Tuhan tegakkan adalah hormatilah orang tuamu. Hormat kepada orang tua menjadi cara kita belajar untuk merenungkan hidup bagi Tuhan. Mau hidup bagi Tuhan? Mau. Kalau begitu hormati orang tua. Kenapa mesti hormat orang tua? Aku bisa punya orang tua yang jahat. Aku bisa punya orang tua yang tidak adil. Aku bisa punya orang tua yang penuh dengan jahat dosa. Penuh dengan kekerasan. Bagaimana aku bisa hormat kepada mereka? Tapi kalau saudara mengerti bagian ini, saudara akan sadar, menghormati orang tua adalah cara untuk kenal Tuhan. Tapi orang tuaku lain dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak bilang hormatilah orang tua karena orang tua mirip Tuhan. Tuhan tidak bilang hormatilah orang tua karena orang tua mewujudkan Tuhan. Tidak. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya dinyatakan oleh orang tua secara konteks
yang bersifat sakramen atau keselamatan. Gak ada janji ini di dalam kitab suci. Tuhan tidak mengatakan orang tuamu pemberi keselamatan bagimu. Tidak. Di dalam kitab suci dikatakan kalau ada satu orang bertobat, keluarganya diselamatkan. Tentu tidak tanpa teladan dan berita Injil dari orang tuanya. Jadi bukan orang tua menyelamatkan, melainkan semua hal yang dia beritakan tentang Kristus. Itu yang menyelamatkan keluarganya. Kalau begitu apa sih ada orang tua? Mengapa Tuhan berikan ada orang tua di dalam dunia? Saudara, hal pertama, Tuhan mengizinkan ada orang tua di dunia karena Tuhan memberikan satu posisi yang penting di dalam creational order. Ordo penciptaan itu hal yang Tuhan tidak pernah mau kita permainkan. Saudara, tidak boleh mempermainkan segala hal yang alami yang Tuhan berikan ada di dalam dunia ciptaannya. Kalau saudara sakit, saudara akan belajar untuk mempercayai penemuan dari ilmu pengetahuan dan menyadari ada hal dari Tuhan yang kita bisa ambil sebagai benefit untuk kita mendapatkan kesehatan. Kalau kita ingin mengerti bagaimana prinsip dari alam bekerja, kita menimba dari ilmu pengetahuan dan kita mendapatkan pengertian. Dan ilmu pengetahuan yang benar itu selalu konsisten. Saudara belajar di satu tempat di Jakarta. Saudara lulus dari universitas di Jakarta, mengerti prinsip ilmu. Saudara bawa prinsip ini ke Surabaya, hal sama akan terjadi. Di Surabaya prinsipnya sama. Tuhan memberikan kestabilan dan konsistensi di dalam kebenaran alam untuk kita pelajari. Gak mungkin ya saudara datang dari ITB Bandung, saudara lulus, saudara ke Surabaya mau kerja. Ditanya, engkau kuliah apa? Oh, aku kuliah elektro di ITB Bandung. Oh maaf, sifat elektro di Bandung lain dengan Surabaya. Loh, masa bisa lain? Iya, karena fisika itu lokal. Fisika Bandung dan fisika Surabaya beda. Jadi lain kali kalau mau kerja ya kuliah dulu di Surabaya. Oh nggak bisa, ini prinsip ilmu saya sudah pelajari di Bandung. Itu ilmunya Bandung. Gak ada kan? Kalau ada ya saudara salah universitas. Waktu belajar dapat pengertian kebenaran. Ini berlaku dimanapun. Saudara pergi kemana ini berlaku. Tuhan ingin kita menghargai tatanan ciptaannya. Di dalam buku Institute of Christian Religion, Calvin mengatakan, kemuliaan Tuhan adalah untuk semua orang tonton. Di mana kita tonton kemuliaan Tuhan? Di dalam teater kemuliaan Tuhan. Waduh, bagus ya. Di mana teater kemuliaan Tuhan? Aku mau tahu alamatnya. Ternyata teater kemuliaan Tuhan adalah the whole universe. Seluruh alam menyatakan kemuliaan Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi bersama dengan singer menyanyikan bahwa seluruh alam menyatakan kemuliaan Tuhan. The glory of God dinyatakan di dalam His whole creation. Maka saudara menyadari, oh ternyata Tuhan mempunyai kemuliaan yang dipamerkan lewat ciptaan. Berarti ciptaan tidak boleh dianggap remeh. Ciptaan bukan sesuatu yang Tuhan jadikan untuk kita injak-injak dan hina. Orang tidak menghormati ciptaan Tuhan, akhirnya hancur karena hal yang berkait dengan alam. Kalau di negara ini tidak menghormati keteraturan alam, negara ini akan kena bencana oleh karena pelanggaran terhadap penghormatan kepada alam. Jadi manusia harus menghargai Tuhan lewat prinsip yang Dia berikan di dalam alam ciptaannya. Kalau begitu alam ciptaan sangat serius bagi Tuhan untuk dihormati oleh manusia. Dengan demikian Tuhan juga tidak pernah mengizinkan manusia muncul di bumi sebagai makhluk milik Tuhan dengan cara lain. Selain dengan cara ada laki-laki perempuan bersatu di dalam relasi seksual, kemudian perempuan mengandung dan melahirkan seorang anak. Dari zaman Kain ada di bumi sampai sekarang Tuhan pakai prinsip ini berlaku. Cuma satu kali Tuhan izinkan prinsip yang beda terjadi, yaitu pada waktu Yesus lahir. Pada waktu Yesus lahir ada perempuan mengandung sama dengan orang lain, tapi tidak ada laki-laki memberikan benih lewat relasi seksual dengan perempuan. Tapi orang semua yang lain lahir dengan cara yang sama. Apakah saudara manusia? Jika iya, engkau pasti ada papa mama. Jika engkau lahir di dalam dunia, tidak mungkin pakai cara yang lain. Kita tidak percaya ada kemungkinan manusia menduplikasi kesadaran. Ini kan mimpi dari sains di dalam cara yang melawan segala prinsip yang normal yang dari Tuhan tentang manusia. Siapakah manusia? Oh, manusia itu adalah his consciousness, kesadarannya. Semua kesadaran itulah inti dari manusia. Bukan tubuh,
Bukan pikiran, tapi kesadaran. Ini yang dianggap oleh sains yang di dalam penghargaannya kepada manusia terlalu rendah. Kalau begitu manusia punya kesadaran harus kita cek. Dari mana muncul kesadaran? Dari aktivitas otak, brain waves. Punya gelombang yang akhirnya membentuk pengertian bahwa saya ada. Oh kalau begitu, kalau gelombang otak kita copy, lalu kita bikin itu di dalam sebuah alat yang kita ciptakan. Kita bisa menciptakan kesadaran. Oh kalau begitu kita bisa menghasilkan manusia bukan dari cara alami. Itu tidak mungkin dilakukan. Saudara, ada satu orang tanya, seorang hamba Tuhan yang juga sangat mengerti sains. Seorang yang belajar menjadi dosen, menjadi profesor di dalam bidang matematik. Seorang bernama John Lennox. Nah, ini lain dengan John Lennon ya. Saudara tahu John Lennon, ini lain. Ini John Lennox. John Lennox adalah profesor matematik dan dia menjadi seorang apologet. Dia belajar teologi dan satu kali seorang rekannya tanya, menurutmu kalau manusia sudah capai teknologi yang memampukan manusia menciptakan kesadaran, maukah kamu mengakui bahwa manusia bisa dibuat oleh manusia? John Lennox bisa dengan gampang menjawab. Dia mengatakan, pertama-tama tolong jelaskan kepada saya apa itu kesadaran. Kesadaran ya kesadaran. Loh, masa menjelaskan begitu? Itu bukan menjelaskan. Saudara kalau isi ujian begitu nggak akan dapat nilai. Coba jelaskan apa itu kota. Kota ya kota. Kira-kira akan dibenarkan nggak? Coba nanti kalau mau ujian ya. Ini anak-anak sekolah lagi mau ujian kalau nggak salah. Atau sudah lewat. Sudah nasib sudah terkunci. Nah umpama besok masih ada ujian. Besok libur, oke. Lusa saudara masuk ada ujian. Ujian ditanya, apakah yang dimaksud dengan ibu kota? Ibu kota ya ibu kota. Ada kota, ada ibu kota. Saudara nggak mungkin benar. Kalau ditanya apa itu kesadaran? Kesadaran ya kesadaran. Salah, nilaimu 0. Coba jelaskan kesadaran, tapi jangan pakai kata kesadaran waktu menjelaskan. Ya kesadaran ya pokoknya gitu. Pokoknya gitu. Apa itu kesadaran? Akhirnya orang itu ngaku. Ya sampai sekarang sih orang belum bisa mendefinisikan apa itu kesadaran. Jadi kita masih bingung apa itu kesadaran. John Lennox dengan gampang mengatakan, untuk mengerti hal paling basic dari manusia aja kamu gak ngerti. Lalu kamu bermimpi kita punya teknologi untuk menciptakan manusia. Bagaimana itu terjadi? Mengenal diri saja tidak, lalu ingin menciptakan duplikasi dari diri. Bagaimana mungkin? Kamu tidak tahu siapa kamu, lalu kamu ingin menciptakan yang lain. Aneh. Kalau saudara ditanya, bisa gak bikin pesawat? Bisa. Coba bikin. Tapi saya mau tanya, pesawat itu apa ya? Loh, kok sudah jawab bisa? Kamu bahkan gak tahu apa itu pesawat. Manusia tidak mengerti apa itu kesadaran. Menjadi manusia itu hal rumit. Ada satu orang psikolog dari Amerika. Dia mengatakan, saya punya ribuan buku tentang psikologi. Saya baca semua. Saya mengerti semua teori. Freud. Saya mengerti semua teori. Dari orang-orang seperti Jung dan lain-lain. Saya kuasai semua. Tapi setelah baca semua, saya punya satu pertanyaan. Gak ada buku bisa jawab. Apa itu? Siapa sih saya? Ini psikolog loh yang ngomong. Saya tidak tahu siapa saya. Saya sudah baca semua buku, saya masih bingung siapa saya. Saya masih bergumul untuk kenal diriku. Diriku berelasi dengan istri, ada ribut, aku bingung lagi. Diriku berelasi dengan lingkungan, ada ribut, aku bingung lagi. Aku selalu gamang dan galau untuk mengenal diriku sendiri. Jadi kenal diri, nggak tahu. Kenal kesadaran diri, juga nggak tahu. Kalau begini bagaimana bisa menciptakan manusia? Nggak mungkin. Maka Alkitab memberikan prinsip yang sangat tinggi. Tidak ada manusia yang mungkin dihargai kecuali dia adalah gambar Allah. Dan inilah kenapa Tuhan menciptakan manusia. Manusia adalah gambar Allah. Dan karena itu, di dalam keadaan ini tidak ada manusia bisa memberikan penghargaan lebih rendah dari yang Tuhan tuntut. Karena semua manusia diciptakan berdasarkan gambar Allah. Dan bagaimana manusia hadir di bumi? Saudara, satu hal penting tentang gambar Allah adalah gambar Allah selalu ada kaitan relasional. Berelasi dengan alam, berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan masa lalu, berelasi dengan rekan-rekan, berelasi dengan orang tua, dan berelasi dengan pengharapan masa depan. Ini semua penting untuk dipahami. Maka menjadi manusia tidak mungkin tanpa hadir dengan kehadiran orang tua. Orang tua ada dan Tuhan pakai untuk membuat satu individu yang sangat kompleks dan penting hadir di tengah dunia. Tuhan pakai cara ini. There is no other way. Maka kalau saudara mengatakan, saya ada karena Tuhan, itu benar.
Tapi saudara juga harus berani mengatakan, saya ada karena Tuhan pakai papa dan mama saya. Dengan demikian, saudara mulai sadar, saya tidak mungkin tidak berinteraksi dengan orang tua. Bagaimana cara aku berinteraksi dengan orang tua? Tuhan menginginkan kita menghormati. Alangkah mudahnya menghormati orang tua yang bisa jadi teladan. Kadang-kadang kita melihat orang lain, lalu mengatakan, enak ya kalau engkau bisa menghormati orang tuamu, karena orang tuamu begitu bagus. Ketika saya SMP, saya kenal satu orang yang orang tuanya begitu baik. Mereka itu kalau sedang kemudikan mobil ya, kemudikan mobil, laki-lakinya kemudikan mobil, istrinya duduk di sebelahnya, istrinya selalu akan pakai kalimat yang romantis rohani. Ini gimana ngomongnya? Romantini. Apa istilahnya? Pokoknya ada sisi romantis, ada sisi rohani. Waktu dia bilang, dia bukan cuma bilang sayangku, tapi dia juga bilang, oh pemberian Tuhan padaku. Wih, kaget ya. Sayangku, pemberian Tuhan padaku, tolong minggir sebentar. Wah, rohani sekali. Sedangkan papa mama saya pakai kata singkat, hey. Hey, ambilin dulu. Hey, itu cara komunikasinya. Lalu saya pikir, papa panggil sayang ke mama pakai hey. Ini mirip dengan seruan selamat datang di IKEA ya. Saya nggak promosi ya. Lalu orang ini panggil suaminya, sayangku pemberian Tuhan kepadaku. Wah, sebentar lagi dia udah mau khotbah. Saya tengok teman saya tidak lihat saya, dia terus lihat jendela keluar. Waduh, saya pikir dia malu. Orang tua kok saleh amat. Ini ada dunia dalam dosa, berdosa sedikit lah. Saya pikir begitu. Nah lalu setelah berapa lama saya dipanggil oleh guru. Guru mengatakan, orang ini waktu saya kelas 1, satu kelas dengan dia dan cukup dekat. Waktu kelas 2 SMP, beda kelas. Nah guru kelas dia panggil saya. Saya dengar waktu kamu kelas 1 dekat dengan dia ya. Oh iya, rumahmu juga dekat dengan rumah orang ini. Oh iya, kamu juga cukup dekat dengan keluarganya. Iya, tolong kunjungi dia. Oh saya ini udah ada bakat gembala loh ternyata dari kelas 2 SMP. Guru suruh saya kunjungi teman. Saya tanya kenapa Bu Guru? Guru bilang dia sudah berapa lama tidak masuk sekolah. Kita telepon, orang tuanya bilang saya juga gak ngerti gimana caranya anak ini gak mau bicara dengan kami dan gak mau bicara dengan temannya, mengurung diri terus. Akhirnya gurunya bilang mungkin kamu bisa bicara dengan dia. Saya bilang oke, saya coba datang kunjungi. Saya gak ngerti bagaimana pembesukan, saya ajak satu teman lain. Lalu kami berdua datang di depan rumah temannya, lalu kami teriakkan namanya. Dulu gitu, kalau datang bukan WA orang, udah di depan. Dulu mesti teriak, oi si ini gitu, kami teriak. Lalu kami teriak yang keluar mamanya. Mamanya bukakan pintu, waduh saya pikir mamanya akan panggil saya dengan sebutan rohani. Hai image of God, atau apa. Mama dia bukakan gerbang, lalu mengatakan, tolong masuk ya, tolong bicara sama anak saya. Dia sudah tahu kamu ada, kamu sih pakai teriak. Loh saya bingung, kalau nggak teriak bagaimana masa bisik? Hei, kami sudah datang. Karena kamu teriak, dia tahu kamu datang, dia langsung lari ke atap. Mama takut, tante takut. Mama teman selalu bilang ke kita tante kan. Tante takut, dia loncat. Waduh kita bingung, jadi gimana tante? Kita ikut ke atas atau kita tunggu di bawah tampung dia? Bagaimana caranya? Saya nggak ngerti. Ya sudah, akhirnya saya dan teman saya ke atas. Begitu kami sampai atas, masuk ke tempat atas itu tempat jemuran. Pintunya terkunci. Mamanya nggak mau ikut dengan kami. Katanya kalau dia lihat saya, dia makin marah. Dia lagi marah sama saya. Akhirnya kami coba ketuk. Hei, buka dong. Dia nggak jawab. Buka dong. Dia nggak jawab lagi. Lalu mamanya bisik. Dobrak aja. Disuruh dobrak. Saya senang loh bisa mempraktekkan yang saya tonton di TV. Saya dobrak dengan teman saya. Bruk terbuka. Wah keren. Saya nggak ada yang videokan. Nah, akhirnya kami berhasil dobrak. Lalu teman saya cuma duduk mengabaikan kami. Kita tanya. Ayolah turun yuk. Dia nggak mau. Ayolah, kenapa sih kamu? Dia nggak jawab juga. Apa kita mesti ngomong rohani ya? Hey image of God, the fallen image of God atau gimana? Kenapa? Dia bilang sudahlah kalian pulang aja. Besok saya sekolah lagi lah. Pokoknya udah ada usaha ke saya hargai. Besok saya sekolah lagi. Sekarang kalian pulang. Bilang aja ke guru. Guru kan yang suruh. Oh dia tahu loh. Iya guru yang suruh. Bukan kalian yang mau sendiri kan? Iya, bukan kami yang mau sendiri. Karena kami nggak tahu. Kalau kami tahu juga. Ya tunggu perintah guru. Ayolah. Dia bilang, udah dah nanti besok saya sekolah, jangan takut. Ada apa sih? Dia bilang, saya benci papa mama. Kenapa benci papa mama? Mereka pura-pura
Kalau ada orang ngomong rohani, kalau nggak ada berkelahinya pakai kata-kata kebun binatang. Nah, saya nggak ngerti kenapa pakai kebun binatang, karena kata-kata yang diucapkan biasanya bukan dari kebun binatang. Kalau dari kebun binatang kan saudara akan memaki dengan cendrawasih atau macan tutul atau apa gitu. Tapi kata-kata yang dipakai biasanya sih bukan dari kebun binatang, biasanya dari rumah tangga sekitar. Nah, dia bilang, papa mama kalau di rumah maki-maki satu sama lain. Kalau ada orang rohani, muak saya. Pokoknya udah, saya nggak akan apa-apalah, saya nggak akan loncat. Itu aja yang kami dengar. Pokoknya kalau lu loncat, nanti kita nggak naik kelas, jangan-jangan. Udah, pokoknya besok saya balik. Udah, saya cuma marah seminggu ini. Saya udah balik lagi ke sekolah. Oh iya, berhasil. Akhirnya kami pulang, kami saling lihat-lihatan. Seperti mengkomunikasikan satu sama lain. Lumayan juga loh kita jadi konselor. Berhasil. Bukan berhasil karena kita, karena anaknya memang sudah capek ngambek. Lalu saya renungkan, orang yang kita pikir sangat mudah menghormati orang tua, ternyata sulit ya. Ternyata menghormati orang tua tidak semudah yang kita duga orang bisa lakukan. Tapi Tuhan tidak memberikan perintah karena nggak tahu. Tuhan nggak bilang, hormatilah orang tuamu. Lalu Tuhan suruh malaikat, coba cek orang tua orang-orangku kayak apa ya. Lalu malaikat turun, lihat, baru balik lagi. Tuhan, parah semua. Parah ya, parah. Oke, revisi. Anak-anak, kalau bisa jangan membantah orang tua. Kalau nggak bisa, it's okay lah. Anak-anak hormatilah orang tua. Kalau nggak bisa, aku mengerti. Enggak kan? Tuhan nggak revisi. Tuhan tahu banyak orang tua rusak. Tuhan tahu banyak orang tua tidak tahu bagaimana dengan seimbang menjalani aturan. Tuhan tahu banyak orang tua tidak bisa kendalikan emosi. Tuhan tahu banyak orang tua munafik dan pura-pura. Tuhan tahu banyak orang tua error di dalam pikiran. Tetapi mau tampil terbaik terus untuk menunjukkan keluargaku baik-baik saja. Tuhan tahu kondisi ini. Lalu kenapa tetap memberikan perintah? Karena ketika saudara mentaati di dalam lingkup yang paling mungkin, yaitu lingkup keseharian. Tiap hari belajar tunduk, tiap hari belajar menghormati, tiap hari belajar segan. Ini sangat baik. Kenapa baik? Karena jika engkau sudah tidak mengerti apa itu hormat dan segan, sulit bagimu untuk menemukan ini di dunia di luar rumahmu. Jika saudara tidak melatih diri untuk hormat dan segan kepada orang tua, saudara akan sulit melatihkan dirimu di luar. Di luar tidak ada orang berhak atas engkau lebih daripada orang tuamu. Bolehkah bosmu di kantor mengatakan, kerja jangan terlambat ya. Aku ini yang melahirkan engkau. Aku yang membesarkan engkau. Enggak ada kan, kecuali kalau bosmu mamamu. Tapi kalau bosmu bukan mamamu, enggak ada bos boleh mengatakan begitu. Tidak ada orang mempunyai klaim otoritas kepadamu lebih besar dari papa dan mamamu. Nah kalau begitu, saya belajar segan dan saya belajar hormat. Paling adil adalah di dalam rumah. Gagal di dalam rumah, saya akan gagal di masyarakat. Jika aku tidak tahu menghormati orang tua, aku tidak tahu bagaimana menghormati atasan di kantor. Loh, mana begitu sih? Kan atasan di kantor kalau adil, kalau baik, saya tidak akan kecewa. Orang tua kalau tidak adil, kalau tidak baik, saya kecewa sekali. I expect much from my parents. Saya mengharapkan besar dari orang tua. I don't expect that much from my bosses at my office. Saya tidak mengharapkan seperti itu untuk bos-bosku di tempat kerjaku. Aku tidak tuntut mereka. Tapi Tuhan tidak mau kita mereply tuntutan. Tuhan mau kita melatihkan diri untuk punya perasaan segan dan hormat. Di dalam kitab suci Yonatan ini contoh yang bagus. Yonatan tahu papanya rusak. Yonatan tahu papanya menyebabkan Israel hancur. Yonatan tahu papanya orang fasik. Tapi dia tetap segan dan hormat meskipun dia tidak taat papanya. Papanya mengatakan, Yonatan, kamulah jadi raja menggantikan saya. Yonatan bilang, no, Daud jadi raja gantikan engkau. Dan kalau Daud mau angkat saya jadi wakilnya, itu terserah dia. Tapi dialah yang akan naik tahta. Papanya marah, papanya bahkan mengatakan, hei kamu, anak sundal yang kurang ajar. Ini kata kasar sekali. Dikatakan kepada Yonatan. Yonatan bukan anak sundal. Tapi papanya mengatakan itu karena marah. Papa kasar. Papa sangat fasik. Papa menindas orang benar. Papa tidak mau taat kepada Tuhan. Papa sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Papa sudah diambil Roh Kudus dari Tuhan. Apalagi yang bisa diharapkan dari papa seperti ini? Papa seperti ini gak usah ditaati. Tapi papa seperti ini tidak boleh tidak disegani. Nah maka kata hormat di dalam kitab Ulangan paralel dengan kata segan di dalam kitab Imamat. Belajar menghargai otoritas,
Meskipun otoritas yang kau miliki sekarang sudah tua. Banyak orang di sini papa mamanya sudah tua kan. Saya ingat loh, dulu ada teman saya, itu punya papa jago karate. Dan dia karate siapapun termasuk anaknya sendiri. Anaknya di karate, kamu nakal ya, plok. Aduh, kasar. Lalu anaknya pernah bilang ke saya mau belajar karate, saya mau kalahin papa saya. Akhirnya dia belajar karate, tetap kalah sama papanya. Lalu setelah lama saya tanya dia, sampai umur berapa lu bisa menang sama papa? Begitu papa sudah mulai lemah, sudah gak bisa berdiri, nah baru aku tantang berantem lagi. Selama papa masih bisa berdiri, heran dia menang terus. Jadi tunggu sampai papa tua, gak bisa begitu. Saudara, banyak orang di sini, mungkin sudah tidak ada orang tua, tapi banyak orang di sini masih punya orang tua yang sudah lemah. Orang tua yang sudah tidak punya kekuatan fisik. Orang tua yang sudah tidak mempunyai kemungkinan untuk membela dirinya secara fisik. Saudara masih menghormatikah? Ada di sini mungkin yang punya orang tua yang sudah tidak bisa berpikir jernih. Papa saya sebelum dipanggil Tuhan, mempunyai pikiran sudah kacau tercampur kemana-mana. Kalau bicara dengan kami, dia kira kami adalah anak buahnya. Dia bisa marah-marahin kami. Di mana tugas? Kenapa belum kumpulkan? Mana laporan yang saya minta? Waduh, kita sedih sekali. Kita mau bilang, Pak, dia sudah tidak ingat kami sebagai anak-anaknya. Pikirannya dikacaukan oleh tumor yang dia derita. Kalau begitu bagaimana? Bukan alasan karena pikiran papa lebih bagus dari pikiran saya, maka saya mau hormat. Bukan itu. Bukan juga alasan karena papa punya kekuatan lebih besar dari kekuatan saya, maka saya hormat. Bukan itu. Lalu alasannya apa? Alasannya adalah pembentukan dari Tuhan. Loh, kalau begitu papa bicara apa saya mesti taat? Bukan. Tapi bisakah engkau mereply dengan hormat dan sopan? Kalau papa mengatakan kamu tidak boleh ke gereja, saudara jangan taat dong. Saudara tetap ke gereja. Tapi bisakah saudara mereply dengan sopan? Yonatan melakukan itu. Daud tidak boleh jadi raja, dia harus mati. Gak bisa Pak, dia gak boleh mati, dia orang benar. Gak bisa, kamu anak sundal kurang ajar. Kenapa kamu bela anak Isa itu ketimbang papa? Dan dengan demikian membahayakan tahtamu sendiri. Yonatan tidak reply balik. Dia tahu papanya belum siap dengar. Yonatan tidak mau ubah pendiriannya. Tapi Yonatan juga tidak mau kehilangan perasaan hormat kepada papanya. Dia tetap mendampingi papanya. Bahkan mendampingi papanya sampai mati di medan perang. Di medan perang dia tidak tinggalkan papanya. Dia tidak mengatakan, Papa, selamat berperang. Saya dengar orang Filistin 3 kali lebih kuat dari engkau. Bye-bye, saya mau ke Daud. Kenapa kamu ke Daud, Yonatan? Papa marah-marah, bilang saya anak sundal kurang ajar. Ingat gak? Iya ingat Yonatan. Tapi ini momen saya perlu kamu. Ah Papa, sekarang aja perlu. Rasain. Ini namanya enak syukur. Lalu Yonatan pergi ketemu Daud. Daud, Yonatan gimana? Dengar-dengar papa mau perang. Iya biar mampus. Nggak begitu kan? Dia dampingi papanya. Dia perang bersama papanya. Side by side. Dan mati side by side. Kenapa Yonatan bisa begitu bodoh? Bukan bodoh, ini berhikmat. Kenapa berhikmat? Karena aku dipercayakan oleh Tuhan berespons kepada orang tua seperti ini. Tuhan salah dong kasih orang tua seperti ini. Tuhanku tidak pernah salah. Ada lagu yang diciptakan Pak Stephen Tong ya. Bahwa Tuhan tidak pernah bersalah. Pimpinan Tuhan tidak bersalah. Kemana saja ku telah sedia. Pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Kalau Tuhan tidak salah, Tuhan juga tidak salah tempatkan orang tua seperti ini. Kalau mulai iri, ingat cerita saya tadi. Orang tua yang sangat ideal. Oh sayangku pemberian Tuhan kepadaku. Itu kalau di mobil ada orang lain. Kalau nggak ada di mobil ternyata keluar cendrawasih, macan tutul, semua keluar. Jadi itu ternyata palsu. Jadi saudara nggak bisa bandingkan diri dengan orang lain. Orang lain punya orang tua seperti ini. If only orang tuaku seperti itu, aku akan sangat-sangat mungkin menjalankan hukum Tuhan. Tidak. Jalankan hukum Tuhan di dalam konteks yang Tuhan percayakan kepadamu. Kalau tidak, engkau tidak akan jadi orang yang nyata. Engkau akan hidup di dunia mimpi dan engkau tidak akan pernah mengerti bagaimana menang di dalam realitas kehidupan. Itu sebabnya menghargai orang tua itu penting. Belajar punya perasaan segan. Waktu saudara bicara, saudara punya bicara dengan sopan atau tidak. Rasa segan kalau ada orang tua. Rasa menghormati, rasa sungkan. Kalau bicara dengan orang tua sambil duduk misalnya, apakah perasaan ini masih ada? Ini sebenarnya prinsip yang penting. Karena jika di masyarakat berlaku seperti ini, alangkah indahnya masyarakat itu ketika orang muda tahu menghormati yang lanjut usia.
masyarakat di situ akan aman, tentram, dan baik. Salah satu pengaruh Kristen ke dalam masyarakat adalah orang Kristen belajar menghargai mereka yang marginal. Mereka yang tidak tahu bagaimana mempertahankan diri. Mereka yang tidak punya kekuatan fisik. Mereka yang lemah. Inilah yang harus dilindungi. Ada kalimat bagus yang dimunculkan dari pengertian kehidupan publik di Amerika. Public life in America. Apa yang menjadi prinsip dasar kehidupan publik di sana? Ini prinsip Kristen ya. Dikatakan kehidupan publik berjalan baik kalau orang paling lemah tidak takut berjalan di space publik, di ranah publik. Kehidupan publik berjalan baik kalau orang yang paling lemah tidak takut berada di tengah-tengah kerumunan masyarakat. Itu berarti kehidupan itu berjalan baik. Kalau orang tua tidak takut berjalan di kota, itu kota yang baik. Sekarang kalau kita tanya, apakah orang lansia bisa jalan dengan aman di Jakarta? Mana bisa, baru jalan sedikit motor udah ada di trotoar. Entah gimana caranya motor bisa nongkrong di trotoar. Orang tua jalan keserempet motor. Saya dengar satu berita beberapa bulan yang lalu dari rekan salah satu rekan jemaat, bukan dari gereja ini. Waktu ketemu dia bilang, wah saya doakan papa lagi di rumah sakit. Oh kenapa? Oh tulang lengannya retak. Kenapa bisa retak? Jatuh keserempet motor. Waduh pas lagi nyebrang, enggak di trotoar. Motor naik ke trotoar, serempet papa saya yang lagi jalan kaki di trotoar. Nah kota yang tidak aman bagi marginal, bagi orang lemah, itu bukan kota yang baik. Kota yang tidak aman bagi perempuan, itu bukan kota yang baik. Transportasi yang tidak aman bagi perempuan, itu bukan transportasi yang baik. Tapi ya tetap bikin transportasi baik, bukan dengan korbankan laki-laki. Itu kalau mau adil. Nah saudara, lingkungan yang baik, kondisi yang baik, diukur dengan memperhatikan apakah yang paling lemah terakomodir di sini. Dan saudara, yang lemah itu tidak perlu dikasihani. Yang lemah itu perlu dihargai. Bukan dilihat dengan kasihan. Oh kasihan. Bukan kasihan, tapi hormat. Maka prinsip hormat baru teruji setelah orang tuamu lansia. Bukan berarti baru waktu orang tua masih kuat nggak usah dihormati. Bukan ya. Dari kecil belajar hormat. Sampai orang tua sudah lemah, tetap hormat. Ini akan membuat saudara menjadi orang yang sangat capable untuk hidup di dalam kehidupan publik yang Tuhan desain. Kehidupan publik yang ada ordo yang tidak dipaksakan. Mau hormat kepada pemimpin? Hormatilah dia. Kenapa hormat? Karena saya segan kepada dia. Kalau dia error bagaimana? Bicaralah dengan sopan. Saya sangat sedih kalau anak muda bicara tidak sopan kepada yang lebih tua. Dia memang salah. Dia memang salah. Tapi engkau perlu belajar bagaimana mengkomunikasikan diri. Kadang-kadang anak muda tidak bisa tahan emosi. Emosinya meletup-letup. Semangatnya sangat berapi-api. Tapi harus hargai orang yang lebih tua. Dan terutama harus menghormati orang tua di rumah. Ketika saya belajar menghormati orang tua. Belajar menikmati Tuhan lewat menaklukkan diri. Untuk hormat kepada orang tua. Belajar berdebat dan mempertahankan kebenaran dengan segan dan hormat. Belajar tidak menolak Tuhan, tapi juga tidak kurang ajar kepada orang tua. Ini prinsip penting untuk public life. Maka revolusi Prancis tidak akan berguna. Karena revolusi Prancis mengasumsikan egalit. Bagaimana hidup? Anggap setara. Tidak ada tua muda. Itu enggak benar. Satu kali saya bicara dengan satu orang di kelompok pemuda di satu tempat. Nah kelompok pemuda ini sudah punya semacam perjanjian. Kita tidak usah panggil ko, bang, mas, perak, perunggu. Pokoknya semua panggil nama. Umur enggak masalah. Lebih tua, lebih muda, pokoknya panggil nama. Kita di sini bebas. Saya mengatakan, saya kurang setuju loh. Di persekutuan ini ada orang umur 40. Masih ikut pemuda, masih aktif. Ini namanya pemuda jiwa muda. Tubuh not so muda. Lalu ada yang masih 18. Yang 18 panggil nama ke yang 40. Saya rasa kok kurang baik. Lalu orang ini menjawab dengan mengatakan, itu karena engkau bukan orang barat. Jiwa timurnya masih gede. Oh jiwa timurnya masih besar. Tapi saya pikir itu bukan jiwa timur. Orang barat juga bisa belajar dari orang timur kok. Kenapa mesti timur terus belajar ke barat? Kenapa apa-apa standarnya dari barat? Kalau barat begini timur juga ikut. Enggak tentu. Sudah tahu enggak? Alkitab itu dari timur bukan barat. Yesus Kristus lahir di timur bukan di barat.
Nah maka kalau kita mau mengatakan, ayolah barat kayak begitu. Nggak tentu yang dari barat harus dihormati. Orang barat dengan enteng mengucapkan nama. Saya nggak bisa begitu. Waktu Profesor Craig Bartholomew datang, saya bilang, Profesor Bartholomew, dia bilang, please call me Craig. Craig? Susah saya ngomongnya. Akhirnya saya nggak bisa bilang, Prof. Craig, dan dia kayaknya oke dengan itu, ini namanya toleransi. Prof. Craig, ya. Terus dia ikut-ikut panggil saya, Pastor Jimmy. Aduh nggak usah Pak, nggak usah pakai Pastor Jimmy. Just Jimmy, you call me Craig, I call you Jimmy. Susah juga sama orang bule yang ngotot ini. Nah saudara, mungkin kita mesti belajar dari Alkitab. Bukan mungkin, pasti. Lalu mulai mengekspresikan penghargaan. Orang barat punya cara bicara yang mungkin tidak mengekspresikan penghargaan. Tapi mereka mungkin punya cara mengekspresikan biar itu jadi kebiasaan mereka. Nah kita mempunyai kebiasaan mengekspresikan dengan perasaan hormat. Kadang-kadang kita panggil kakak, koko, bang, mas, atau apapun. Ini satu cara untuk menunjukkan yang muda hormati yang tua. Bukan tunduk buta. Bukan taat tanpa peduli kebenaran. Hormati. Bagaimana hormat? Latih. Bagaimana latih? Hormatilah orang tuamu. Ada orang tua gampang dihormati. Ada orang tua yang sulit. Kenapa ya orang tua saya sulit Pak? Saya punya orang tua sulit. Ya kalau sulit berarti saudara dibentuk lebih kuat oleh Tuhan. Orang yang dibentuk lebih kuat adalah orang yang akan Tuhan pakai lebih besar. Saya percaya ini ya. Pak Tong sering mengutip dari Confucius. Satu kalimat yang saya pikir sangat bijaksana. By the way saya kutip-kutip Pak Tongnya udah gak ada jadi aman. Kalau salah kutip ya jadi gak aman, sorry. Nah saudara, Pak Tong sudah berangkat ke bandara untuk pergi ke Singapura. Di sana ada kebaktian intergenerational sore ini. Nah saudara sekalian, waktu kita mempunyai penghargaan, waktu kita merasa saya perlu mengekspresikan penghargaan, saya ekspresikan ke orang tua yang sulit, saya ingat apa yang Pak Tong kutip dari Konghucu. Kalau langit merasa ada orang akan diberikan jabatan penting, langit akan tindas orang itu dengan keras. Kalau Tuhan, saya pikir kalau ini versi Kristennya, kalau Tuhan lihat kita, mau pakai kita untuk tanggung jawab yang besar, Tuhan akan tempa kita dengan lebih besar. Tapi kalau Tuhan tempa dengan lebih besar, jangan GR ya. Wah kalau begitu aku orang penting, enggak. Yang penting tetap Tuhan. Dan kadang-kadang jadi orang besar itu bukan di dalam pikiran kita. Jadi besar itu berarti jadi pemimpin, jadi presiden, jadi orang yang mewakili dan mempengaruhi ribuan orang. Enggak tentu. Mungkin kau akan jadi orang tua dari seorang yang sangat penting. Mungkin kau akan jadi teman dari orang yang penting. Mungkin kau akan berbicara kepada satu orang yang akan Tuhan bangkitkan jadi orang kunci di Indonesia. Mungkin itu. Enggak tentu harus kita yang jadi orang pentingnya. Tapi kita disiapkan untuk sebuah pekerjaan penting. Apapun itu Tuhan tahu bagaimana bentuk kita. Dan pembentukan yang paling penting untuk adanya masyarakat yang baik adalah keluarga yang mengerti bagaimana menghormati yang lebih tua. Keluarga yang mengerti bagaimana segan kepada orang yang lebih senior. Dengan demikian kita menikmati kelimpahan kitab suci di dalam keteraturan publik melalui praktek rutin di dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan memimpin kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan membimbing kami dengan firman. Kami juga bersyukur karena Tuhan memakai kami untuk mendengar dan juga nanti melaksanakan firman di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami hidup di dalam rancangan-Mu. Tolonglah kami disiapkan untuk rancangan-Mu ini. Tolong kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.